Derby yang akan digelar Senin nanti di San Siro akan menjadi pertemuan ke-246 sepanjang sejarah antara Inter dan Milan. Dalam catatan keseluruhan, Inter masih memimpin dengan 91 kemenangan, sementara Milan mencatatkan 83 kemenangan dan 71 pertandingan lainnya berakhir imbang. Keunggulan Inter juga terlihat jika hanya menghitung duel di Serie A. Nerazzurri mengoleksi 70 kemenangan, sedangkan Rossoneri meraih 56 kemenangan dengan 57 laga berakhir seri. Situasi serupa juga terlihat dalam derby Serie A yang dimainkan dengan status kandang Milan. Dalam kondisi tersebut, Inter mencatatkan 35 kemenangan, termasuk kemenangan bersejarah yang mengantar mereka meraih bintang kedua. Sementara itu, Milan mengumpulkan 29 kemenangan dan 27 pertandingan lainnya berakhir imbang. Piotr Zielinski tercatat memiliki catatan cukup baik saat menghadapi Milan di Serie A. Gelandang asal Polandia tersebut telah mencetak 4 gol ke gawang Rossoneri di kompetisi Liga. Jumlah yang sama seperti yang ia buat saat melawan Juventus dan Udinese. Secara keseluruhan, Zielinski sudah terlibat dalam 99 gol di Serie A. Rinciannya adalah 49 gol dan 50 assist sepanjang kariernya di kompetisi tersebut. Sejak 2010, hanya 5 gelandang yang mampu mencapai setidaknya 50 gol dan 50 assist di Serie A. Mereka adalah Ilicic, Candreva, Hamsik, Papu Gomez, dan Calhanoglu. Manuel Akanji mencatat statistik menarik pada musim pertamanya bersama Inter di Serie A. Bek asal Swiss tersebut sejauh ini telah menyelesaikan 1.448 umpan di liga musim ini. Di antara para bek, hanya Jacobo Ramon dari Como yang memiliki jumlah lebih tinggi dengan 1.487 umpan berhasil. Selain itu, Akanji juga mulai menunjukkan ketajamannya dalam mencetak gol. Ia berhasil mencetak gol dalam 2 laga tandang terakhir di Serie A melawan Sassuolo dan Lecce. Catatan ini cukup mengejutkan karena sebelumnya ia hanya mencetak 1 gol dalam 111 pertandingan tandang di 5 liga top Eropa. Derby Milano kembali siap menarik perhatian jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Klub Milan mengumumkan bahwa pertandingan tersebut akan disiarkan di lebih dari 200 negara melalui jaringan televisi dan platform OTT internasional. Sejumlah broadcast terbesar akan menayangkan laga ini, di antaranya CBS Sports dan Fox Deportes dari Amerika Serikat, Sport One dari Israel, Sport TV dari Portugal, serta Eleven Sports dari Polandia. Selain itu, produksi siaran juga melibatkan DAZN untuk Jerman dan Prancis, Stars Play, Shasha TV, Al Arabiya, Migu Sports dari China, serta Max Sport dari Bulgaria. Minat besar terhadap derby juga terlihat di stadion. Tribun pers dilaporkan terjual habis dengan seluruh 220 kursi ditempati jurnalis dari berbagai negara yang hadir untuk meliput pertandingan. Di sisi lapangan, sebanyak 50 fotografer dan 25 social media manager akan bertugas mengabadikan berbagai momen pertandingan dengan sudut pandang dan konten yang beragam. Inter mulai melakukan evaluasi mengenai masa depan posisi penjaga gawang. Yang Sommer diperkirakan akan meninggalkan klub pada akhir musim karena kontraknya habis, sementara masa depan Josep Martinez masih belum pasti. Situasi ini membuat manajemen Nerazzurri harus menentukan pilihan yang tepat untuk kiper baru. Beberapa nama masuk dalam pertimbangan, termasuk Guglielmo Vicario dan Elia Caprile dari Cagliari, meski biaya transfer keduanya dinilai cukup tinggi. Salah satu profil lain yang dipantau adalah Andrij Lunin, kiper Ukraina kelahiran 1999 yang saat ini bermain untuk Real Madrid namun jarang mendapatkan kesempatan tampil. Inter pernah mempertimbangkannya beberapa tahun lalu, dan ketertarikan klub terhadapnya disebut tidak berkurang. Lunin kini berada di bawah manajemen agent Jorge Mendes, yang dikenal memiliki hubungan kuat dengan sepak bola Italia, meski biasanya juga identik dengan nilai transfer tinggi. Inter sendiri masih akan terus melakukan evaluasi dalam beberapa pekan ke depan, karena posisi penjaga gawang dianggap sebagai keputusan yang tidak boleh salah. Di tengah pembahasan tersebut, muncul juga cerita terkait Bento Krepski.
Pada Januari lalu, Genoa sebenarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Al Nassr untuk meminjam kiper Brasil itu dengan biaya 1,5 juta euro, serta opsi pembelian 8,5 juta euro. Namun situasi berubah setelah kiper utama Nawaf Al-Akidi mendapat kartu merah, membuat klub Arab Saudi memutuskan mempertahankan Bento. Keputusan itu berdampak tidak hanya pada Genoa, yang kemudian beralih ke Justin Bilo, tetapi juga pada Inter, sebab Nerazzurri memiliki kesepakatan dengan Genoa untuk merekrut Bento dengan nilai sekitar 12 juta euro jika sang pemain berhasil membuktikan kualitasnya di Eropa. Meski rencana tersebut batal terjadi, kemungkinan Inter kembali menghidupkan minat terhadap kiper timnas Brasil itu masih terbuka. Fabio Galante menilai kemenangan dalam derby tidak langsung memastikan Scudetto bagi Inter, tetapi bisa membuat peluang gelar semakin besar. Dalam wawancara dengan Corriere della Sera, mantan bek tersebut mengatakan bahwa jika Inter menang, mereka bisa unggul hingga 13 poin dari pesaingnya. Meski begitu, ia menegaskan bahwa derby selalu menjadi pertandingan yang berbeda. Galante juga menilai bahwa kekalahan pun tidak akan langsung merusak situasi Inter. Menurutnya, keunggulan 7 poin dengan 10 pertandingan tersisa tetap merupakan keuntungan yang sangat baik, meski hasil negatif bisa membuka kembali persaingan. Ia kemudian memuji pelatih Christian Chivu. Galante mengungkapkan pernah mengikuti kursus kepelatihan bersama Chivu di Coverciano dan menyebutnya sebagai sosok yang cerdas. Menurutnya, Chivu tidak mengubah fondasi kerja bagus yang sebelumnya dibangun Simone Inzaghi, tetapi menambahkan beberapa ide baru seperti garis pertahanan yang lebih tinggi dan rotasi pemain yang lebih besar. Ia juga menilai Chivu berhasil membangun hubungan kuat dengan para pemain. Galante turut menyoroti beberapa pemain Inter. Ia berharap derby bisa menjadi panggung bagi Pio Esposito yang dianggap memiliki potensi besar. Sementara itu, Federico Di Marco dinilainya tampil luar biasa musim ini dengan kontribusi assist dan gol yang terus bertambah. Terkait siulan kepada Alessandro Bastoni, Galante menilai hal tersebut tidak adil dan berlebihan. Ia mengakui sebagian kritik muncul karena selebrasi Bastoni setelah insiden simulasi, termasuk saat meminta kartu kuning untuk Kalulu dan mengklaim dirinya tersentuh. Namun menurutnya, reaksi negatif yang muncul tetap terlalu berlebihan. Oscar Damiani berharap derby antara Milan dan Inter berlangsung spektakuler dengan banyak gol serta penuh ketidakpastian, meski ada jarak di klasemen antara kedua tim. Kepada tuttomercatoweb.com, ia mengatakan para pecinta sepak bola tentu ingin melihat pertandingan yang menarik. Menurut Damiani, Inter memang memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan Milan. Namun ia menegaskan bahwa Milan tetap mampu membalikan prediksi dalam pertandingan sebesar derby. Terkait perburuan Scudetto, Damiani menilai persaingan pada dasarnya sudah hampir selesai. Ia menyebut Inter berada di depan dan masih bisa mengatasi beberapa absensi karena memiliki alternatif pemain berkualitas tinggi. Sementara itu, ia menilai Milan dan Napoli merupakan tim yang bagus, tetapi masih kekurangan beberapa pemain bintang yang benar-benar bisa membuat perbedaan. Damiani menambahkan bahwa dengan beberapa perbaikan dalam skuad, kedua tim tersebut masih berpeluang kembali menjadi protagonis. Red Star mulai memikirkan strategi masa depan klub di tengah peluang besar meraih gelar juara Serbia ke-9 secara beruntun. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah kemungkinan menjual talenta muda mereka, Vasilije Kostov, yang sejak lama juga diminati Inter. Namun, persaingan untuk mendapatkan gelandang muda tersebut semakin terbuka. Menurut laporan Mozart Sport di Serbia, seorang perwakilan Olimpik Marseille baru-baru ini berada di Beograd untuk mengajukan tawaran kepada Direktur Olahraga Red Star, Zvezdan Terzic. Klub Prancis itu menawarkan 17 juta euro sebagai nilai dasar transfer, ditambah bonus berdasarkan performa Kostov serta persentase dari penjualan berikutnya. Meski demikian, negosiasi tidak berlangsung lama. Pihak Red Star dengan sopan menolak tawaran tersebut dan menegaskan bahwa nilai Kostov saat ini jauh lebih tinggi. Klub Serbia itu menilai gelandang mudanya tersebut bernilai 25 juta euro dan tidak kurang dari angka tersebut.